Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa membuat channel YouTube ini setelah mengalami beberapa banyak pertimbangan. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat channel YouTube ini ya. Alasannya mungkin saya ingin membantu mahasiswa yang saat ini sedang berada di tahap akhir ya, atau ingin melakukan penelitian khususnya skripsi. Oleh karena itu mungkin nanti sedikitnya ilmu yang saya berikan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian para mahasiswa dan menambah motivasi juga ya untuk cepat-cepat bisa menyelesaikan penelitiannya. Topik yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang judul ya. Judul ini memang agak sulit juga ya bagi peneliti pemula ya, khususnya mahasiswa yang ingin membuat skripsi. Jadi kadang mahasiswa juga kebingungan bagaimana cara membuat judul gitu kan, sulit juga gimana sih caranya, apa saja sih langkah-langkahnya gitu kan. Itu pasti ya, karena dulu juga saya mengalami hal itu. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan memberikan beberapa langkah-langkah untuk membuat judul ya. Langkah-langkah membuat judul. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali dulu identitas diri kalian. Kalian itu sebagai mahasiswa jurusan apa sih? Nah, kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa jurusan tarbiyah, contohnya pendidikan PAI, ya nanti kalian harus membuat judul yang tema-temanya berhubungan tentang itu. Atau misalkan kalian mahasiswa hukum ekonomi syariah ya, atau HES, berarti ya nanti judul yang kalian buat juga harus memiliki hubungan dengan jurusan kalian ya, tentang itu. Jadi jangan sampai karena memang misalkan masalahnya itu menarik, kemudian lagi hangat-hangatnya diperbincangkan juga, sehingga kalian memaksakan diri untuk membuat satu judul penelitian yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan jurusan kalian ya. Itu jadi poin pertama ya, jadi poin penting untuk kalian. Jadi kenali identitas diri. Kemudian langkah yang kedua adalah mengamati permasalahan. Amati permasalahan yang ada hubungannya dengan, contohnya tadi kita ambil jurusan tarbiyah ya, pendidikan agama. Berarti kalian harus mengamati permasalahan yang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Kalian bisa pilih ya. Pendidikan agama itu luas, baik itu di formal, non formal ataupun informal. Kalau di formal berarti kalian bisa mengamati permasalahan pendidikan agama ini di sekolah ya. Dan di sekolah juga beda-beda nih, ada jenjangnya. Baik itu di tingkat SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi kalau formal. Kalau informal berarti di dalam keluarga. Kalau non formal berarti bisa di lingkungan masyarakat, baik berbentuk organisasi, majelis taklim atau organisasi-organisasi Islam lainnya gitu. Jadi kalian tentukan, saya mau mengambil permasalahan tentang pendidikan agama, tapi di mana nih? Mau di formal, non formal atau informal. Oke. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, setelah kalian dapat masalah, selanjutnya kalian harus mengajak atau mencari teman untuk berdiskusi. Cari teman yang sekiranya bisa kalian ajak diskusi tentang masalah itu. Atau mungkin agar lebih meyakinkan, kalian bisa mengajak diskusi ke dosen ya. Kalian bisa meminta masukan atau meminta bimbingan ya. Itu mungkin akan lebih meyakinkan kalian juga. Langkah ketiga ya. Kemudian langkah keempat, setelah kalian dapat masalah nih, kemudian kalian sudah mantap dengan masalah itu, langkah selanjutnya yang keempat adalah mencari referensi. Kalian perlu mencari referensi. Referensi itu bisa didapat dari mana saja. Kalau saya sih lebih menyarankan kalian cari referensi di perpustakaan ya, di perpustakaan di kampus kalian.
karena mungkin nanti contoh yang akan diberikan juga sistematikanya itu tidak akan beda jauh ya, lebih spesifik lagi. Jadi enak kalau kalian lihat contoh di perpustakaan, kalian cari beberapa judul yang memang hampir mirip dengan permasalahan yang sudah kalian dapatkan. Carilah 3 atau 5 judul, kalian tulis dulu, buat catatan-catatan kecil tentang judul itu. Atau kalau tidak ke perpustakaan, kalian boleh googling ya, silakan googling, karena googling itu legal ya. Jadi boleh banget kalian mencari referensi judul-judul itu di googling ya, Google. Untuk lebih spesifik lagi, kalian boleh googling di Google Cendekia ya, atau Google Scholar. Di sana lebih lebih mengarah memang hasil penelitian di sana hasilnya. Jadi kalian tinggal klik aja judul apa yang kalian mau, nanti akan di Google Scholar itu akan menampilkan beberapa judul yang hampir sama atau yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi setelah dapat referensi, kemudian kalian tadi kan sudah dapat nih misalkan 5 judul. Nah, dari 5 judul itu kalian pilihlah, kalau saya sih minimal 2 judul. Kenapa harus 2 judul? Ini kalau menurut saya sih sebagai cadangan ya. Kalau nantinya ketika kalian mengajukan judul yang satu contohnya ditolak ya, berarti kita sudah punya cadangan judul yang kedua. Jadi alangkah baiknya memang buat judul itu 2 gitu kan, buat judul 2 untuk opsi nanti untuk pilihan kita ya, atau untuk cadangan gitulah. Nah, setelah kalian sudah dapat nih dua judul ya, lalu langkah selanjutnya adalah memodifikasi judul. Memodifikasi judul itu, atau kita merombak judul lah, bisa dengan misalkan mengganti kalimat ya, atau merubah kalimat di dalam satu judul itu. Saya kasih contoh, kalau misalkan di pendidikan agama ya, contoh judulnya itu yang kalian temui di internet ya, atau di skripsi orang, judulnya contohnya implementasi metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran akidah akhlak, contohnya itu ya. Jadi implementasi metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran akidah akhlak, itu asalnya. Kita akan merombak nih, kita akan merubah judul. Contohnya ya kalian rubah aja contohnya metodenya ya, atau misalkan rubah aja mata pelajarannya contohnya. Jadi gini, implementasi, contohnya tadi kan metode diskusi, kita ganti dengan metode ceramah lah contohnya ya. Implementasi metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, itu tuh sudah oke, sudah beda ya, sudah beda. Atau kita tadi ganti mata pelajarannya. Kalau tadi mata pelajaran akidah akhlak, kita rubah misalkan ke mata pelajaran fikih contohnya. Berarti implementasi metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih. Nah, itu juga sudah oke. Sudah memodifikasi, sudah mengganti. Nah, apalagi oleh kita itu dilengkapi dengan lokusnya ya, tempat penelitiannya. Tentu saja tempat penelitiannya itu harus sesuai dengan tempat kita gitu ya. Dan ini nih catatannya, ketika kalian memilih tempat penelitian, pilih tempat penelitian yang mudah dijangkau oleh kalian. Dan ketika kalian contohnya melakukan penelitian di pendidikan formal, itu kalian pilihlah jenjang yang kalian punya pengalaman. Contohnya, kalau memang kalian punya pengalaman ngajar di SD, berarti jangan jauh-jauh lah ketika penelitian itu, ambillah tempat penelitiannya itu di SD juga gitu. Jangan sampai kalian terbiasa ngajar di TK contohnya, ketika penelitian kalian di SMA. Jadi, tapi sebetulnya sih sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya ketika kalian mengambil lokasi penelitian itu sesuai dengan
pengalaman kalian gitu ya, untuk nantinya memudahkan kita pada saat melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian dan juga memudahkan kita dalam pengambilan data. Nah itu mungkin ada lagi satu pertanyaan biasanya ini dilontarkan mahasiswa, Bu boleh nggak kalau misalkan tempat penelitiannya itu di tempat kerja sendiri, boleh nggak? Nah, kalau menurut saya pribadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kan memang untuk pernyataan ini ada juga perbedaan pendapat ya dengan orang lain. Tapi kalau menurut pribadi saya sih boleh saja sah-sah sendiri, karena kalau di tempat kerja sendiri permasalahannya itu kita lebih tahu ya, lebih mengenal permasalahan apa yang sedang dihadapi. Dan kalau di tempat kerja sendiri ya kita benar-benar butuh gitu solusi atau hasil dari penelitian tadi itu benar-benar kita butuhkan, dan efeknya akan sangat dirasakan hasil dari penelitian kita itu tadi. Jadi lebih kebermanfaatannya itu lebih banyak gitu, lebih bagus gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah itu mungkin langkah-langkah dalam membuat judul ya. Nah setelah kalian membuat judul ya nanti kita lanjut ya ke part berikutnya, bagaimana cara membuat proposal judul. Terima kasih, jangan lupa ya di subscribe, di komen, like, and share ya.